Kota Malang merupakan salah satu kota di Jawa Timur. Kota ini sering dijuluki sebagai kota pendidikan, dikarenakan banyaknya lembaga pendidikan dan penduduk yang bahkan didominasi oleh para pelajar yang datang dari seluruh penjuru Indonesia, bahkan dari luar negara Indonesia. Saya sendiri berasal dari kota Medan, Sumatera Utara. Saya yang dari suku minoritas tetap merasa aman dan nyaman menjalani hidup di kota ini. Bisa bergaul dengan suku yang mayoritas Jawa dengan bahasa dan logat yang biasa dikatakan medok. Kota Malang cukup ramai, terutama ketika pagi hari di mana orang-orang hendak berangkat kerja, para pelajar yang mau berangkat sekolah, atau para mahasiswa yang hendak berangkat ke kampus. Juga siang hari, sekitar jam 1 atau jam 2, atau bahkan sore hari, sekitar jam 5 atau jam 6, ketika orang-orang pulang dari tempat kerja masing-masing. Maka dengan itu, tidaklah salah apabila pemerintah Kota Malang membuat beberapa strategi untuk mengurangi kemacetan. Alhasil, ada beberapa yang mungkin dibuat atau dilakukan untuk menjadi solusi atas permasalahan yang namun pada realitanya setelah terbangun bukan menjadi solusi sebelum dibangun, malah menjadi masalah baru sebelum adanya pembangunan. Nih, misalnya ada jembatan Telogomas, di mana jembatan ini awalnya dibangun dengan harapan bisa mengurangi kemacetan yang kerap terjadi di kawasan Telogomas. Kemacetan ini terjadi karena banyaknya kendaraan yang keluar dari jembatan ke Telogomas dan putar balik menuju Kota Batu, sehingga kemacetan semakin kerap terjadi terutama di ujung jembatan. Semakin ricuhnya tingkat kemacetan ini, akhirnya jembatan pun ditutup untuk sementara dengan pagar penutup terpasang di ujung jembatan dan dengan sebuah spanduk bertuliskan penutupan sementara jembatan. Namun meski telah ditutup, tidak jarang para warga yang melintas mengendarai roda 2 masih nekat untuk melintas dari jembatan meski harus bergantian dengan pengendara lain. Kondisi ini setiap hari terjadi, terutama ketika pagi dan sore hari. Kemudian ada lagi nih, namanya Heritage Kayu Tangan yang berada di Kecamatan Klocen. Kalau mau ke tempat ini dari Jalan Besar Ijen akan menghabiskan waktu sekitar 12 menit. Dan jika kamu lewat dari Jalan Galunggung dan Jalan Kawi Atas, bisa memakan waktu sampai sekitar 13 menit. Ya, tergantung kondisi lalu lintas juga ya. Kalau semisal kamu datang di sore hari, mungkin kondisi jalan akan lebih macet dan memakan waktu yang lebih banyak juga. Heritage Kayu Tangan Malang ini merupakan salah satu destinasi wisata yang cocok untuk tempat berburu foto, buat video, atau mau dijadikan tempat konten juga lumayan bagus lah. Hitung-hitung bisa upload story atau menambah postingan Instagram. Ya, kali aja bisa menambah followersmu, karena suasana tempat di sini sedikit mirip dengan Malioboro, Yogyakarta. Gimana, cukup tertarik kan? Kawasan Kayu Tangan Malang kini menjadi salah satu titik favorit warga untuk menikmati malam. Deretan lampu hias jadi dan bangku taman menjadi daya tarik bagi warga datang berbondong-bondong untuk sekedar berfoto, duduk santai atau jalan kaki menyusuri jalan. Dan di sisi lain, ketika hendak mau mengambil foto atau video dari ruas jalan Kayu Tangan ini, yang dominan terlihat bukanlah wahana indahnya Kayu Tangan, namun yang tersorot adalah ramainya pengunjung Heritage Kayu Tangan. Dan dengan antusias, pengunjung bahkan sampai berfoto di tengah Kayu Tangan, menjadi penyebab kemacetan lalu lintas di sepanjang jalan. Setelah panjang lebar membahas tentang perubahan sosial, tahu nggak Rek, dalam sosiologi, perubahan sosial banyak sekali definisi. Kenapa harus mengambil dari sisi sosiologinya? Ya karena sebenarnya kita bahas perubahan Kota Malang pada sisi sosiologi. Tapi tenang ya Rek, opini ini bebas pemikiran dari semua sisi kalian. Perubahan sosial menurut Kingsley Davis merupakan perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi masyarakat. Hal ini diperkuat juga dengan definisi menurut Gilin yang mengatakan jika perubahan sosial merupakan variasi hidup yang diterima
karena adanya perubahan kondisi geografi, kebudayaan, komposisi penduduk, dan juga difusi penemuan masyarakat. Definisi di atas pada intinya adalah ada struktur yang berubah di tatanan norma, pola pikir, dan nilai masyarakat. Seperti yang sudah dikatakan sebelumnya, pemerintah Kota Malang berupaya untuk menindaklanjuti permasalahan kemacetan di Kota Malang. Kita tahu ya jika Malang adalah kota pendidikan, namun nggak cuman sekedar kota pendidikan aja yang di dalamnya banyak perguruan tinggi dan juga perguruan tinggi swasta terbaik. Namun juga Kota Malang merupakan salah satu tujuan wisata di mana pada pas waktu tertentu, terutama saat liburan, pasti terjadi kemacetan, terutama di kawasan Jalan Protokol Jembatan Telogomas arah Kota Batu sampai tengah kota hingga kawasan heritage. Perubahan struktur yang dimaksud sebelumnya itu bagaimana? Jadi begini, seperti yang telah dijelaskan tadi, jika perubahan sosial terjadi karena adanya norma, nilai, dan pola pikir masyarakat yang berubah. Contohnya waktu itu pernah jembatan Telogomas yang sudah diberi palang polisi dan tanda dilarang balik arah pun banyak yang melanggar. Masyarakat menganggap jika itu hanya sekedar aturan yang tertera di papan dan tidak wajib diikuti. Perubahan itu disebabkan oleh adanya norma yang berubah dan membuat fungsi juga akan berubah. Norma di sini merupakan aturan tak tertulis yang diberikan kepada masyarakat untuk diikuti. Perubahan pola pikir yang ada di masyarakat seperti itu sayangnya tidak diakomodir dengan baik saat terjadi penutupan jembatan kala itu. Padahal aturan penutupan itu sebenarnya kalau dipikir dari sisi lain juga untuk memperbaiki diri mereka, terutama pola sikap saat berlalu lintas biar nggak terjadi kemacetan sesuai fungsi yang didirikannya jembatan. Coba aja seumpama jembatan tidak ditutup, kemudian para pengendara yang putar balik itu yang bikin macet ditilang, pastinya akan lebih banyak perubahan yang juga akan menimbulkan banyak konflik. Tentunya yang nggak enak juga kan? Selanjutnya nih, kita beralih ke lokasi Kayu Tangan Heritage yang dijadikan sebagai destinasi foto karena mirip seperti daerah Yogyakarta, yaitu Malioboro ya. Kalau orang-orang di sini biasanya bilangnya Malioboronya Malang. Katanya sih gitu. Sebelum itu, jika ditarik dari sejarahnya, kawasan Kayu Tangan merupakan salah satu tempat yang mengandung sejarah yang bisa dikatakan masih terjaga sampai sekarang. Sejak adanya pembangunan yang baru membuat kawasan Kayu Tangan menjadi tempat yang banyak dikunjungi atau sekarang jadi dikenal sebagai Kayu Tangan Heritage. Struktur pembangunan itu menjadi suatu perubahan sosial yang ada dan pembaruan bisa dikatakan baik untuk rakyat sekitar. Seperti warga sekitar yang akhirnya bisa dapat penghasilan tambahan lebih kalau pas rame-ramenya dari pekerjaan parkir sampai penjual kopi di sekitarnya. Meski dalam perubahan itu ada masalah kemacetan yang tidak bisa dihindari. Artinya, perubahan struktur di masyarakat bisa bersifat 50-50, yaitu bisa membuat perubahan baik misalnya untuk pendapatan masyarakat sekitar dan perubahan ke sisi permasalahan sosial baru yaitu kemacetan. Bahkan kalau dia mati lebih cermat lagi, sebenarnya wilayah ini dibangun untuk mengangkat nilai historis dari suatu wilayah yang disebut Kayu Tangan. Tapi, pembangunan yang tujuan untuk mengangkat nilai historis ini sebenarnya juga mengalami suatu perubahan secara sosial. Nah, gimana bisa? Oke, kita lihat saja sekarang dari pengunjungnya dari hari ke hari lebih banyak anak-anak muda gitu ya. Dalam hal ini, akhirnya tempat yang disebut kayak kawasan Kayu Tangan Heritage ini bukan menjadi tempat sejarah, melainkan hanya sekedar tempat instagramable untuk sekedar ambil foto tanpa tahu estetika awal sebenarnya. Jadi bisa dibilang Kayu Tangan Heritage jadi atau mengalami perubahan nilai sosial dari kawasan sejarah. Jadi hanya sekedar tempat eksis sosial media. Nah, ada sih sebenarnya sisi yang ironi kalau seperti itu. Apakah Kayu Tangan Heritage setelah dibangun bisa menjadi dihargai sebagai tempat yang mengandung nilai sejarah?
menjadikan PR bersama untuk menindaklanjutinya, termasuk kita semua.